betul? Ya, 4 orang. Data dari kader posyandu. Kemudian datanya diambil dari data apa? Buku pin ya? Dilihat dari apanya? Ya berarti dilihat dari grafik KMS-nya ya, dari grafik KMS. Kemudian yang tadi kan distantikkan Pak. Kemudian itu mulai stunting diukur terlihat stunting mulai bulan kapan? Tahun berapa? Gimana? Baru 2-3 bulan ini. Setelah dia terlihat dalam grafiknya itu stunting, kemudian tindakannya dari orang tua ataupun puskesmas atau dari bidan desanya apa? Penyuluhan. Kira-kira kenyang nggak dikasih penyuluhan? Oh gitu ya. Ya jadi itu dilihatnya ini. Jadi kita menggunakan data yang valid 4 orang tadi stunting 3 bulan yang lalu. Kemudian jelas namanya siapa, anak siapa, umurnya berapa, di RT mana, alamat di mana ya. Kemudian mulai kita tindakan. Karena ini kita udah 2 kali rembuk desa tentang stunting. Kemudian kalau masalah progres pendanaan mungkin silahkan bicarakan dengan Bapak Kepala Desa tentang rencana atau RAB tentang bantuan untuk stunting. Kemudian dari puskesmas juga ada. Tapi yang dari puskesmas itu sifatnya hanya sampling contoh saja. Kalau seandainya ada yang mau mengikuti cara puskesmas seperti itu, ini loh kami kasih contoh seperti itu. Artinya kita waktu itu dari puskesmas ngasih apa kemarin? Bu Novi, sudah dikasih apa? Ya apa namanya bahan itu? Sudah dilaporkan ke RMA belum? Nah, terus kemudian? Iya, iya betul. Jadi seperti itu. Jadi dari puskesmas itu hanya memberikan contoh, hanya sampling artikel. Kalau seandainya anak stunting ada di desa, itu bagusnya diberi. Kenapa kok telur? Karena telur itu yang diharapkan adalah besar proteinnya. Jadi gizi untuk menaikkan berat badan balita itu yang paling bagus adalah protein. Mendekati ya. Terus siapa namanya yang siapa? Nita. Siapa? Nisa sudah diberi apa namanya? Diberi makanan tambahan sudah berapa bulan? Kurang aktif posyandunya. Terus kalau nggak aktif posyandunya sama kader didatengin nggak? Iya didatengin ya. Kemudian setelah didatengin, perkembangan dari mulai bulan apa tadi? Jadi bulan Juni ya, kira-kira. Mulai perkembangan bulan Mei atau Juni hingga Juli, Agustus, September dilihat ya. Ada kenaikan nggak berat badan? Gitu. Jadi fluktuasinya nggak stabil ya. Makanya jadi akhirnya terkesan stunting itu akhirnya seperti ditangani sendiri, padahal stunting itu sekarang menjadi program nasional. Penurunan stunting itu menjadi program nasional. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada penemuan stunting di posyandu terkait dengan naik turunnya berat timbangan tadi, segera laporkan semua. Laporkan ya. Laporkan apa? Bidan desanya. Kemudian langkah-langkah apa, progres apa yang ada dijalankan langsung disusun. Karena memang penurunan stunting itu sangat harus diutamakan sekarang ini saat ini. 5 ya, ada 5 ya, kader balita ada 5 atau posyandu balita ya. Begitu di bulan ini ada temuan yang turun, walaupun dia masih di garis kuning, itu segeralah bersiap-siap.
maksud saya bersiap-siap diamati dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan dibiar-biarin. Kalau sudah dilihat di grafiknya garis kuning, jangan diam-diamin. Segera laporkan ke pimpinan desanya bahwa bulan kemarin anak ini di garis hijau, sekarang ada di garis kuning. Nah, diamati dengan seksama yang model-model seperti itu. Jadi kita nggak akan nambah-nambah lagi. Yang paling banyak telur dan susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah dibuka ruang jawab. Sedikit pencetakan. Tadi telah disinggung oleh salah satu diri masalah divisi berproses Pak. Nah, sekarang ini kan musim kemarau Pak. Yang bagus itu Pak, pembangunan tadi itu bagus. Cuma khawatirnya musim kemarau, takutnya batuk berkelanjutan. Takutnya ada TBC yang menjadi wabah Pak. Ini Pak, gejala-gejala tadi telah sampaikan itu batuk dan berkepanjangan. Sekarang ini kan ada paket 6 bulan Pak. Nah, yang akan saya tanyakan setelah paket 6 bulan ini, apakah ada paket yang selanjutnya itu Pak? Apakah pasiennya ini setelah pakai 6 bulan ini sudah dinyatakan sembuh atau belum? Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. 6 bulan, kalian bersatu 6 bulan. Makan obat berapa macam sekarang? 2 macam atau 3 macam? Benar ya? Karena dulu 5 berubah 4, sekarang nggak salah 3 komponen. Jadi Bapak sekalian, itu masalah paket TBC itu ada paket namanya paket awal. Itu paket awal itu 6 bulan dikonsumsi, tapi itu selama 6 bulan itu biasa 3 bulan. Sekarang ini diperpendek dan pemisahan awal, pemisahan. Kalau dulu kan habis lagi 6 bulan baru diperiksa kembali, baik dia foto ronsennya dan dahaknya. Kalau sekarang diperpendek 2,5 bulan dia bisa diperiksa kembali. Kalau dia main 2,5 bulan itu dia udah mengarah negatif, positif negara ke arah negatif, artinya sudah nggak berkembang lagi masa kumannya itu bisa nambah 9 itu tadi. Jadi kalau karena sekarang ini kan berhubung satu paket itu alhamdulillah banyak yang berhasil. Lainnya dulu kalau paket yang ketiga itu nggak salah ada 3 sampai 3 paket. Paket penunda, paket kambuh, paket penahun. Dinas kesehatan maupun puskesmas sendiri bahwa apabila berhenti di tengah jalan ini perlu kita sama-sama pahami ketika nanti Anda, keluarga, saudara, masyarakat kita ada yang sudah mulai proses pengobatan, jangan berhenti selama proses satu apa istilah kita satu paket itu. Kenapa bila berhenti tengah jalan, maka akan ada peningkatan kelas dari virus itu sendiri. 6 bulan. Jadi ada paket 2 bulan dan ada paket 4 bulan. Cuma begini adik-adik, bapak-bapak sekalian, bapak-ibu sekalian, bahwa kami Puskesmas Wonogiri yang namanya TBC ini juga menjadi target sasaran prioritas untuk Puskesmas Wonogiri. Makanya kami mohon bantuan Bapak Ibu, kader dan rekan-rekan para masyarakat yang ada di Banyuwan untuk segera lapor, nggak usah takut melaporkan kalau andaikan merasakan atau melihat batuk yang sudah lebih dari seminggu atau 10 hari lebih ke atas, silakan segera melaporkan, menyampaikan. Di zaman saya rubah program inovasi kecamatannya, yaitu Candu Siasan, Camat Posyandu Lansia Sehat. Itu programnya. Pada saat itu kita mulai Kota Alam di launchingnya Kota Alam.
Sekarang Kota Alam sudah ada 3 titik posyandu lansia. Desa belum ada. Sekarang Karangagung, Banda Putih, Pulang Maya sudah ada. Stunting ini ada 2, intervensi spesifik dan intervensi non spesifik. Kalau berbicara mengenai Perpres yang kedua, intervensi spesifik ini apa yang kita butuhkan untuk percepatan penurunan stunting? Ini belum ada. Usulan-usulan dari kader instansi terkait penurunan stunting apa yang akan diusulkan ke pemerintah desa? Mungkin intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan saat penyelenggaraan posyandu, pemberian tambahan khusus terhadap 4 orang yang terindikasi stunting ini. Kalau dinyatakan positif, belum bisa kita menyatakan positif. Pihak puskesmas juga belum bisa menyatakan ini positif. Indikasi stunting. Kalau berbicara positif, ini harus ada uji lab. Kalau tidak salah. Kalau berbicara kita menyatakan anak bapak stunting, orang marah wajar. Kalau kita menyampaikan anak bapak terindikasi stunting berdasarkan data ini insya Allah orang tua bisa menerima. Tapi kalau udah kita menyatakan kayak hakim positif, orang pasti marah. Terus intervensi yang kedua, intervensi non spesifiknya apa yang gerakan desa kita untuk percepatan penurunan stunting terkait sanitasi, karena sanitasi rumah tangga juga berpengaruh terhadap indikasi stunting. Kadernya sudah aktif, bidannya sudah aktif, jadi tinggal dari masyarakatnya loh Pak. Walaupun misalnya kayak ini yang penting tensi darah, apalagi di sini setiap berobat ke puskesmas, saya lihat banyak yang darahnya tinggi Pak. Jadi kemarin ada teman ke sini, saya udah senang Pak di sana karena mau lansia dulu kita senang dulu. Dan kebetulan saya lihat di sini kalau lansia dari puskesmas ini loh Pak, belum kayaknya kurang gitu Pak. Jadi pengen saya kalau ada dari puskesmas itu hadir, mungkin warganya lebih antusias loh. Ada dari puskesmas loh, gitu kan. Jadi lebih antusias seperti itu aja mungkin saran dari saya Pak. Sebelum dari kemarin pengen ini lah. Nah, itu aja mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada penurunan stunting, contoh itu 4 orang itu kan penurunan stunting itu ada penurunan ke garis kuning, dicatat, laporkan ke Pak Kades, laporkan ke bidan desa, laporkan ke Ibu Lurah atau BKK. Kemudian progresnya bagaimana ke depannya? Nah dirembuk di dalam musrenbang nanti nih setelah ini. Saya kira cukup dari saya, dari Puskesmas Wonogiri. Kalau saya salah mohon ampun. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun 2024, insya Allah akan kita laksanakan pada suatu jam berapa nih kesepakatan kita? Ini sangat penting itu rencana desa kita untuk tahun 2024. Banyak sepakat ya? Tetap ya, sepakat desa untuk tahun anggaran 2024 sekaligus silaturahmi kita selaku masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan. Bapak, Ibu yang saya hormati, ini sekilas karena waktu juga sudah